Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dias Maghrib dari kelas 5B PGMI dengan NIM 2210520181. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi kelompok 4 dengan judul materi Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pengajaran. Konsepsi indikator keberhasilan pengajar. Indikator berarti petunjuk atau tanda-tanda yang tampak. Indikator sebagai petanda pencapaian kompetensi banyak diperebutkan oleh para ahli. Sebagian ahli berpendapat bahwa indikator harus terukur, dan yang lain lagi berpendapat bahwa indikator tidak harus selalu terukur. Yang penting dapat diamati. Namun disepakati bahwa indikator merupakan pertanda apakah siswa selalu memiliki kompetensi dipelajarkan atau belum. Tanda ini diperlukan karena tidak mudah untuk mengetahui apakah siswa telah memiliki kompetensi secara langsung. Indikator keberhasilan adalah kinerja siswa dalam belajar mengajar. Salah satu ahli mengemukakan bahwa indikator keberhasilan belajar diantaranya yaitu yang pertama, ada daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran instruksional telah dicapai oleh peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Bagian B, indikator keberhasilan pelaksanaan rencana pengajaran pendidikan PJK SD MI. Zainal Arifin menyatakan bahwa indikator keberhasilan belajar dapat dilihat dari berbagai jenis perbuatan atau pembentukan tingkah laku peserta didik. Jenis tingkah laku itu diantaranya adalah yang pertama itu ada kebiasaan, yaitu cara bertindak yang dimiliki peserta didik dan diperoleh melalui belajar. Yang kedua, keterampilan, yaitu perbuatan atau tingkah laku yang tampak sebagai akibat kegiatan otot dari digerakkan serta dikoordinasikan oleh sistem saraf. Yang ketiga, akumulasi persepil, yaitu berbagai persepsi yang diperoleh peserta didik melatih belajar seperti pengenalan simbol, angka, dan pengertian. Yang keempat, asosiasi dan hafalan, yaitu seperangkap ingatan mengarungi sesuatu sebagai hasil dari penguatan melalui asosiasi, baik asosiasi yang disengaja atau wajar maupun asosiasi tiruan. Yang kelima, pemahaman dan konsep, yaitu jenis hasil belajar yang diperoleh melalui kegiatan belajar secara rasional. Yang keenam, sikap, yaitu pemahaman, perasaan, dan kecenderungannya berperilaku peserta didik terhadap sesuatu. Yang ketujuh, nilai, yaitu tolak ukur untuk membedakan antara yang baik dengan yang kurang baik. Syaiful Bahri Jamarah berpendapat bahwa tes prestasi belajar yang dapat digunakan sebagai penilaian keberhasilan peserta didik yaitu tes formatif, tes submatif, dan tes sumatif. Tes pembelajaran dapat dijelaskan. Syaiful Bahri Jamarah berpendapat bahwa tes prestasi belajar yang dapat digunakan sebagai penilaian keberhasilan peserta didik yaitu tes formatif, dan tes sumatif.
Tes pembelajaran dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Yang pertama, tes formatif merupakan kegiatan penilaian yang bertujuan untuk memperoleh umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang berlangsung atau dilaksanakan. Oleh karena itu, penilaian formatif tidak hanya berbentuk tes tertulis dan dilakukan hanya pada di akhir setiap pelajaran, tetapi juga dapat berupa pertanyaan, lisan atau tugas yang diberikan selama atau setelah pelajaran. Yang kedua ada tes subsumatif, adalah penilaian yang mencakup sejumlah materi instruksional tertentu yang diajarkan selama periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penerimaan siswa untuk meningkatkan tingkat kinerja siswa. Hasil ujian subsumatif ini berfungsi untuk meningkatkan belajar mengajar dan diperhitungkan saat penilaian nilai sertifikat. Yang ketiga ada tes sumatif, penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi tentang sejauh mana seorang siswa telah menguasai atau mempelajari suatu mata pelajaran yang telah dipelajari selama kurun waktu tertentu. Tugas dan tujuannya adalah menggunakan nilai yang dicapai untuk menentukan apakah siswa dapat dianggap diterima atau ditolak. Bagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Secara sederhana, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan. Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, guru. Setiap guru mempunyai kepribadian masing-masing sesuai dengan latar belakangnya, kehidupan sebelum mereka menjadi guru. Kepribadian guru diakui sebagai aspek yang tidak bisa dikesampingkan dari kerangka keberhasilan belajar mengajar untuk mengantar peserta didik menjadi orang yang berilmu, pengetahuan, dan berkepribadian. Yang ketiga, peserta didik. Tanggung jawab guru tidak hanya terhadap seorang anak, tetapi dalam jumlah yang cukup banyak. Anak yang dalam jumlah cukup banyak itu tentu saja dari latar belakang kehidupan, sosial, keluarga, dan masyarakat yang berlainan. Karenanya, anak-anak berkumpul di sekolah pun mempunyai karakteristik yang bermacam-macam. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, pendekatan yang guru ambil akan menghasilkan kegiatan anak didik yang bermacam-macam. Guru yang menggunakan pendekatan individu, misalnya berusaha memahami anak didik sebagai makhluk individual dengan segala persamaan dan perbedaan. Guru yang menggunakan pendekatan kelompok berusaha memahami anak didik sebagai makhluk hidup sosial.
Yang kelima, ada bahan dan alat evaluasi. Adalah suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan ulangan. Biasanya bahan pelajaran itu sudah dikemas dalam bentuk paket untuk dikonsumsi oleh anak didik. Setiap anak didik dan guru wajib mempunyai buku paket tersebut guna kepentingan keberhasilan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keenam, ada suasana evaluasi. Selain faktor tujuan, guru peserta didik, kegiatan pengajaran serta bahan dan alat evaluasi, faktor suasana evaluasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar peserta didik. Baik, itulah review materi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.